Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang, Kaiso, mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaannya Indonesia diwakili oleh Tenno Haika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Good afternoon. The Japanese government declared to the Indonesian people that they would be free in the future. I'm so happy and deeply moved by the courage of the army soldiers who fought out and nailed to fulfill their obligation during the years of waiting for independence. Thank you. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di kemudian hari, hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang ikhlas-ikhlasnya pada Yang Beliau Tenno Haikal yang murah hati, atas terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada pasukan supaya mempertimbangkan rasa terima kasih kami. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Widyadiningrat dan wakilnya Ichi Banges dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Andes Rajiman Widyadiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya D.R. Rajiman, dengan ini saya menyatakan rapat sidang dibuka. Pada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk mendapatkan atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usul-usulan yang mengenai dasar negara. Silakan pada saudara-saudara, saya silakan. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar. Apabila bersatu oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam berupa 5 poin yang saya buat dasar dan asas NKRI yang meliputi: pertama, pri kebangsaan; kedua, pri kemanusiaan; ketiga, pri keturunan; keempat, pri kerakyatan; kelima, pri kesejahteraan rakyat. Menyampaikan saya akui, saya hargai kata-kata Anda. Luar biasa, tapi perlu diingatkan, Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Dan maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Akal yang mendengar perkataan kita tadi, kita membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dalam usulan Benyamin. Menurut saya, media sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang setidaknya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sidang seperti ini
Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Andes Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat. Di sini kita akan membahas lagi bahasa dasar negara dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Seroso. Baiklah saudara-saudara yang sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bunyani. Tapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar-dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi kita untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada suatu Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, di Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak akan menghentikan ego. Lebih baik Anda keluar. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Empat, musyawarah. Kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup, akan dilanjutkan hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari. Kemas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus menjelma manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima segala kalangan. Masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama itu saya beri nama Pancasila, dan jika semua melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Tunggu sebentar, bagaimana kesepakatan kami kemarin tentang bahwa dasar negara harus berdasarkan negara Islam? Boleh saya berpendapat? Silakan teman-teman. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubungan kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan, dengan ketua yaitu Dr. Andes Mohatta Abikusuno Cokro Sujoso, mengetahui Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan, saya ngomong. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaannya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada suatu ketahanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dengan anggota lain, kami menyetujui isi pembuka Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia sama yang Belanda dulu di Tasikmalaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sama-sama merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Kami dari kelompok 4 akan membuat film pendek tentang sidang BPUPKI. Bye-bye guys. Panjang! Panjang! Bye-bye! Udah. Kita membutuhkan dasar negara bukan Kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia. Saya Udah ya, kita ulang. Saya berperan menjadi Apaan sih?